Yo para wibu urbaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Bacotan Wibu. Nah, di video singkat gue pas ngebahas soal masalah Iris itu badut atau enggak gitu ya, gue kan udah janji gitu bakal bahas psikologinya Iris. Jadi ya bakal gue bahas lah di sini gitu. Tapi ya sebelum mulai ke pembahasannya nih ya, gue mau kasih tahu dulu nih, kalau lo mau dukung gue lebih jauh, lo bisa traktir gue kopi hitam di Traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi. Yang jelas ya, kopi hitamnya itu nggak bakal bikin dompet lu kempes kocok ya kan. Atau kalau lu mau dukung gua tapi pengennya bayar pakai pulsa nih dan ya dapat banyak benefit ya, lu bisa gabung ke membership Warga Isekai. Dan kalau lu gabung ya, lu bisa akses konten eksklusif yang gue bikin secara khusus gitu kan, buat membership doang, yaitu cerita eksklusif buatan gue sendiri kayak Isekai no Shiroi Ansatsu Saga Uji sama Ninaru dan Zero Esper, sama satu cerita fanfiction DxD yang berjudul High School DxD Phantom Ballet. Dan kalau lu belum nonton ya, lu bisa nonton dulu kocok secara gratis, linknya gue taruh di deskripsi. Dan kalau menurut lu ceritanya bagus ya, lu bisa gabung ke membership buat dengerin kelanjutannya. Dan oke lah ya, daripada gue banyak bacot lagi nih, mending lu pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok, dan kencangkan celana dalam. Kalau udah kita langsung aja ke ceritanya. Nah, sebelum ke pembahasannya, gue mau nekenin dulu nih ya, kalau yang bakal gue bahas itu cuma dasar-dasar psikologinya Iris, bukan bahas secara dalam gitu. Karena kalau mau bahas secara dalam ya jangan sama gue cuma belajar dasar-dasar psikologinya aja. Atau ya lebih tepatnya ya, yang bakal gue bahas di sini adalah dasar psikologinya Iris, karena gue cuma belajar dasar psikologi. Pertama, sebelum bahas letak masalah psikologi Iris, gue mau bahas hal yang bagus dulu nih dari Iris yang ya bisa lu jadiin contoh lah, yaitu sifat patriotnya yang siap bela kerajaan sampai titik darah penghabisan. Intinya ya, kerajaan Midgard itu adalah harga mati bagi Iris. Dan karena itu ya dia rela gitu kan gelut sama Shadow Garden dan Sekte Diabolos. Karena ya kerajaan Midgard harga mati buat dia. Pokoknya nggak boleh sampai ada yang mengacaukan kerajaan Midgard. Dan dari sifat patriotnya itu muncullah satu sifat baru lagi, yaitu dia nggak pengen ada kekacauan publik. Gue bingung nyebut sifatnya itu apa ya. Intinya dia terlalu peduli sama masyarakatnya lah gitu, punya empati yang tinggi ke masyarakatnya, dan biar masyarakat yang gak terlalu khawatir ya dia siap gitu kan buat gelut sama Shadow Garden dan Sekte Diabolos biar tidak ada kekacauan publik dan ya publik bisa jadi tenang. Pasalnya ya kalau fondasi pertahanan utama kerajaan Midgard aja gitu kan kayak Iris itu nggak berani ngelawan Shadow Garden atau Sekte Diabolos, udah jelas publik nggak bakal percaya lagi sama kesatria kerajaan Midgard. Dan kerajaan Midgard itu bakal mengalami kekacauan besar yang disebabkan sama publik. Dan demi menghindari itu, ya mau nggak mau Iris ngelawan Shadow Garden dan Sekte Diabolos. Ya ibaratnya kayak militer kita aja lah, kalau sampai pas di kondisi kekacauan atau di kondisi peperangan mereka bilang kita nggak bisa menang, mereka terlalu kuat, itu pasti bakal menimbulkan kekacauan publik. Ya itu satu-satunya sifat yang bisa kita tiru lah di Iris, yaitu ya sifat patriot dan ya sifat yang jangan mau atau jangan pernah membuat kekacauan publik. Karena ya awal dari segala kehancuran negara atau kerajaan jelas masalah internal kayak kekacauan publik. Ya kita bisa ngeliat sejarah lah, contohnya kayak waktu kerajaan-kerajaan Nusantara itu bisa kacau karena apa? Masalah internal karena diadu domba gitu loh, masalah internal. Jadi ya ini adalah salah satu sifat yang menurut gue bisa kita ambil dan bisa kita jadiin contoh dari Iris. Tapi ya dibalik sifat patriotnya dan kepeduliannya Iris ke negaranya atau ke kerajaannya, Iris itu cewek polos yang gak tahu gimana dia harus bersosialisasi sama orang-orang biasa karena ya dia gak pernah diajarin gitu. Soal percintaan jangan ditanya, udah jelas Iris itu polos banget, dia bahkan gak tahu kalau dia itu suka sama Chit. Hal itu ditunjukkan di side story pas date keduanya Iris sama Chit. Pas Iris itu pakai baju kasual gitu kan, bukan baju militer. Jadi ya intinya Iris itu bener-bener cewek polos soal bersosialisasi secara normal. Dia itu cuma tahu kehidupan sosialnya militer dan kehidupan sosial bangsawan. Di luar itu ya dia sama sekali nggak tahu. Sampai-sampai ya dia kan minta ajarin Chit segala hal tentang kehidupan sosial. Lebih tepatnya sih ya memaksa Chit untuk ngajarin dia lah. Nah sekarang gue bakal bahas psikologi Iris yang sedikit mengalami masalah terutama di bagian egoismenya. Tapi ya sebelum bahas ke egoismenya Iris, gue mau bahas sifat pertama Iris yang memunculkan sifat egois itu, yaitu pendirian kuat. Sebenarnya nggak masalah orang punya pendirian kuat, apalagi punya sifat patriot kayak Iris ini gitu kan, yang dimana ya patriot ditambah punya pendirian kuat itu, wah udah bagus banget itulah sifatnya. Tapi ya sayangnya kedua hal itu harus didukung sama lingkungan yang baik, dan sayangnya
Iris nggak didukung sama lingkungan yang baik. Yang dimana nggak ada satupun yang berani bilang Iris itu salah. Nggak ada yang berani negor Iris pas dia salah, dan nggak ada yang berani berdebat sama Iris. Dia itu terlalu dipuja-puja gitu kan, dan dia selalu dianggap benar. Nah, setelah punya pendirian yang kuat, maka muncullah harga diri yang tinggi. Bukan sekedar harga diri ya, bukan sekedar pride, tapi dia punya harga diri yang tinggi gitu. Dia tidak mau mengakui kalau misalnya ya dia salah ataupun dia kalah gitu. Orang-orang yang punya harga diri tinggi itu diawali dengan pendirian yang kuat. Jadi ketika dia punya pendirian yang kuat tapi tidak didukung dengan lingkungan yang baik, maka muncullah pride yang tinggi atau harga diri yang tinggi. Dan itu memunculkan sifat yang bermasalah, yaitu egois. Iris terlalu egois buat menerima saran dan masukan dari orang lain. Jangankan orang lain, menerima saran dan masukan dari adiknya sendiri aja dia nolak gitu kan. Karena ya selama ini nggak ada yang berani buat nentang dia atau nentang si Iris kecuali bapaknya doang. Dan karena bapaknya itu sama-sama bermasalah, bapaknya kan udah kita lihat ya bodo amat gitu. Nah, maka ya jadilah sifat Iris kayak gitu. Karena ya contohnya aja udah salah, udah pasti produknya juga salah. Jadi ya bapaknya salah yang ngasih contoh salah, anaknya yang melihat contoh salah juga gitu. Dan orang yang punya lingkungan kayak gitu kan, itu cenderung bakal punya sifat egois yang mau menang sendiri kayak Iris. Karena ya sejak awal Iris ya selalu dianggap benar, nggak ada yang berani nentang dia, nggak ada yang berani negor dia, ya udah jadilah sifat egois kayak gitu. Dan hal itu menyebabkan masalah baru, yaitu malas atau bahkan yang nggak mau gitu kan buat nyari tahu dan menganggap kalau pendapatnya adalah kebenaran. Hal itu udah sering kita temuin, terutama di zaman sekarang gitu kan, yang mana orang udah mulai males nyari tahu dan ya cukup dari satu video singkat merasa kalau dirinya tuh udah tahu segalanya. Yang ya kita bisa ambil contoh lah dari kasusnya Zeta gitu kan, yang dianggap berkhianat. Yang dimana ya mereka merasa tahu gitu, wah Zeta itu bakal berkhianat, Zeta itu pengkhianat Shadow Garden gitu-gitu dan bla 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 bla. Yang mana mereka tahu cuma dari video singkat TikTok ataupun dari postingan Facebook, yang padahal itu ya itu salah anjir ya. Mereka nggak mau nyari tahu, dan itu juga yang terjadi sama Iris gitu. Cukup ngelihat tindakannya Alpha dan Shadow, dia merasa ya kalau mereka itu salah dan Shadow Garden adalah penjahat. Udah, dia nggak mau nyari tahu lebih lanjut. Ya sama kayak orang-orang yang kemakan soal Zeta itu pengkhianat, ya mirip antara Iris dan mereka, nggak jauh beda. Yang padahal ya dibalik tindakan Shadow Garden, Sekte Diabolos itu jauh lebih jahat lagi. Cuma karena Sekte Diabolos itu main cantik gitu kan, ya dan gak terang-terangan juga, ya Iris nggak tahu itu. Jadinya ya dia melimpahkan semuanya ke Shadow Garden. Ditambah ya ada giring opini juga gitu kan yang dipakai Sekte Diabolos, karena ya mereka pakai nama Shadow Garden pas aksi mereka, dan itu ngebuat citra Shadow Garden di publik ya jadi penjahat gitu. Dan itu ya yang dipercayai sama Iris, karena ya dia nggak mau nyari tahu kebenarannya. Dan gara-gara males nyari tahu itu muncul masalah baru lagi, yaitu takut menghadapi kebenaran. Yap, Iris takut menghadapi kebenaran kalau selama ini yang dia percayai itu salah. Dan kalau itu terjadi, maka semua pendiriannya itu bakal runtuh dan dia pasti ya kena mental banget lah. Karena ya orang yang punya pendirian kuat terus egoisme tiba-tiba dikasih suatu kebenaran gitu kan yang bener-bener udah nggak bisa dibantah lagi, udah orang begitu pasti kena mental. Dan itu yang takut dihadapi sama Iris. Dan gara-gara itu Iris jadi punya sikap baru, yaitu memusuhi segalanya. Mau itu bener mau itu salah, udahlah dia musuhin aja lah, bodo amat gitu kan. Yang penting dia bener. Itu Iris kayak gitu. Yang mana kalau direntetin udah jelas itu jadi awal mula dari Iris yang memusuhi Shadow Garden. Yang sebenarnya masih ada satu kondisi di mana Iris bisa berubah, yaitu cheat. Selama side story gue sadar kalau Iris itu bener-bener nurut sama Cheat. Walaupun kelihatannya kayak debat dan keras kepala banget gitu ya. Tapi ya faktanya semua yang dibilang Cheat diikutin sama Iris. Jadi kalau Cheat nyuruh Iris buat nyari tahu, maka Iris bakal nyari tahu. Kalau Cheat bilang yang jahat itu Sekte Diabolos, maka ya Iris bakal berpikir kayak gitu juga. Cuma ya ada satu masalah lagi. Jangan sampai Iris tahu kalau Cheat itu Shadow. Yang dimana kalau Iris tahu Cheat adalah Shadow, itu bakal memunculkan drama baru lagi. Ya itu aja sih yang mau gue bahas soal psikologi Iris. Dan ingat ya, ini cuma kulit luarnya doang nih. Ini bukan secara dalam. Karena ya gue bukan lulusan psikologi gitu. Gue lulusan IT yang cuma belajar dasar-dasar psikologi dari buku. Udah, nggak lebih dan nggak kurang.
Kalau lu ada pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lu pada, lu bisa tulis lacuk di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama bacotan gue kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu kocok mau tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, Bye-bye.